Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Prof langsung. Prof, tadi kan Anda berkali-kali menyebutkan masalah integritas dari petugas. Artinya mau dibikin pulau terpencil dengan anggaran yang misalnya besar karena mendatangkan hiu dan seterusnya, ya nggak pengaruh juga kalau integritas dari petugasnya ini tidak dibenahi dulu. Nah, Anda kan itu yang disorot. Silakan, Prof. Ya, itu kata kuncinya gitu loh. Kata kuncinya kebobrokan penegakan hukum kita di aparaturnya gitu. Jadi ditempatkan dimanapun, kalau kemudian petugasnya sumber daya itu manusianya seperti itu nggak ada gunanya. Tapi Alcatraz bisa itu. Ya makanya kan Alcatraz, apa perlu naturalisasi petugas sipil kan gitu supaya kemudian kalau kita mengandalkan dalam negeri kita nggak akan lolos Piala Dunia. Kita begitu juga kalau kita mengandalkan petugas-petugas ini tidak bisa lepas dari korupsi di Indonesia. Nah, cara membangun petugas yang berintegritas itu gimana jadinya? Tingkatkan pengawasan sebaik mungkin, ya, tingkatkan sebaik mungkin. Dan ada instrumen yang ada dalam KUHP, Wasmat, hakim pengawas. Bahwa hakim pengawas kita tidak efektif selama ini. Bahwa putusan-putusan ada yang tidak dijalankan, bahwa ada putusan-putusan yang kemudian orang di dalam tadi jalan-jalan keluar. Bagaimana keberadaan dari hakim pengawas itu untuk bisa berjalan secara efektif. Itu diatur dalam KUHP, tetapi selama ini tidak berjalan dengan baik. Apa yang bisa dilakukan oleh hakim pengawas itu? Ya mengawasi apakah putusan dilaksanakan atau tidak. Mengawasi apakah yang ada di dalam itu orang-orang betul atau bukan. Ternyata diganti orang. Cara mengawasi bagaimana? Ada mekanisme kontrol misalnya harian rutinitas mereka mengawasi di situ. KUHP mengatur tentang itu. Jadi sekali lagi, bahwa persoalan utama dan penegakan hukum kita adalah soal aparaturnya, bukan sarana dan prasarananya. Gitu. Baik, Bang Saur setuju soal aparaturnya. Saya kira, kalau saya setuju dengan Prof soal itu, memang integritas kita yang hilang. Andaikan pun misalnya ide cemerlang dari Prof, kemudian menaturalisasi. Karena memang di lembaganya Pak Saud itu kan mungkin dibayang-bayangin terjadi ada 97 staf di tahanan yang juga mengkorupsi kan. Bayangkan di KPK juga melakukan, sipirnya melakukan korupsi. Jadi itu dulu, apa ide daripada Pak Hendaram ini juga setuju. Bila waktu perlu saya di sana nggak begitu. Nah, waktu saya di sana nggak begitu yang 97 orang itu sekarang itu setelah undang-undang KPK diganti. Di KPK aja bisa itu yang kita begitu, minta apalagi Prabowo segera miskin. bikin perpu. Enggak, maksudnya adalah kan mereka itu adalah Iya, melakukan. pokoknya itu dulu nggak ada, itu sekarang setelah ganti Iya, undang-undang. maksud saya, ya, itu apa yang terjadi dalam harus dinyatakan dulu. Bahwa lembaganya bobroknya tahanan KPK itu setelah undang-undang KPK baru. Gitu. Iya, maksud saya itu soal lain. Kita bicara Bukan integritas. soal lain, itu soal utama. Enggak, maksud saya yang saya bicarakan adalah apa yang terjadi korupsi di lapas, bukan zaman Pak Saud. Maksudnya apa? Di lembaganya Pak Saud zaman Firly Bahuri, terjadi juga apa yang diinformasikan oleh Pak Profesor. Lah, rumah pemberantasan korupsinya terjadi korupsi di lapas. Itu setelah ganti undang-undang KPK-nya. Makanya kita dorong juga soal kasus KPK Pak menjadi Firly Bahuri itu aparatur sipil jangan sampai negara. tanggung-tanggung. Kalaupun naturalisasi seperti bilang Prof, saya setuju. Demi tercapai sehingga penjara khusus itu baik. Tapi juga kalau kita mengimpor naturalisasi untuk menjaga lapas, keren juga nggak apa-apa. Kan dia tidak kenal dengan tahanan itu. Iya, Kan makanya tidak ada kompromi kan. Tidak ada kompromi. Gitu loh. Betul. Karena kalau masih mengandalkan sumber daya dalam negeri, maka akan susah sekali. Kepada Tidak ada kata pulau terpencil. Semua bisa diakses Kalau bisa, oleh petugas tadi kalau itu. petugasnya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mereka nggak ada komunikasi gitu loh. Jadi ada manusia kalian. Nah, itu yang kita takut memberantas korupsi dengan gimmick tadi. Enggak, Ini kan Jadi benar. kita minta Mr. Presiden, Kita perang urat saraf di sini ada Prabowo, gimmick. Mr. Presiden, kembalikan undang-undang KPK. Ini bukan masalah gimmick. Kembalikan undang-undang KPK ini pasti berubah Bagaimana pesan situasinya. ini bisa tersampaikan kepada publik dengan clear gitu loh. Iya, itu sudah pasti. Iya kan? Tapi- Easy listening. Tapi yang paling utama memang kan? instrumen hukumnya dulu. Karena kan Kalau itu nggak mungkin wishful thinking untuk Pak Saud. itu tinggal presiden tanda Nggak tangan mungkin di perpu DPR jadi kok, itu itu kan gampang. korban daripada KPK itu di DPR. Mereka lah yang pertama menolak. Kami dulu sampai tonjok-tonjokan supaya jangan direvisi. Kenapa? Kemudian dilakukan juga di MK, tetapi mereka selalu mengatakan untuk penguatan KPK, Tapi untuk dilemahkan. penguatan KPK. Ternyata adalah untuk menghancurkan KPK dan ada 87 anak buahnya Pak Saud, kemudian juga Diberhentikan. pilih dimasukkan sehingga kemudian ini Berarti hancur kan KPK. kembali kepada SDM-nya kan. Nah, oleh karena itu undang-undang Termasuk sekarang ini anggota dewan harus yang dikembalikan KPK ada. tadi kan itu. Ya, Jadi part of kembali pada SDM juga. SDM-nya gitu loh. Baik, Oke. tapi Jadi gini, kata- yang ingin saya tanyakan, kan tadi juga muncul ya tentang perampasan, terus miskinkan koruptor, mungkin nggak sih itu diwujudkan? Mungkin sekali, mungkin sekali. Karena nanti yang tidak bisa dibuktikan harta-hartanya bisa diambil oleh negara. Bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi menurut saya itulah orang yang bikin takut korupsi karena akan kehilangan hartanya. Jadi nggak bisa prioritas bayar-bayar kami, lagi lah dia nggak di bisa penjara. bayar-bayar lagi, tidak bisa nyuap-nyuap lagi, tidak bisa vonisnya ringan karena putusan hakimnya disuap Tapi dan kenapa sebagainya itu gitu. tidak diwujudkan Prof. kalau memang itu bisa membuat efek jerah yang lebih Prof, besar Prof. lagi? gitu? Suparji, saya kasih tahu ini perbandingan ya bahwa kalau saya mendukung
kita disclaimer, saya mendukung undang-undang perampasan aset, ya kan. Tapi kalau kita bandingkan, ketika undang-undang perampasan aset itu dilakukan, ini kan aset recovery ya segala macam. Apakah kita tidak berpikir bahwa koruptor juga akan menyembunyikan aset-asetnya? Nah, Dibandingkan. ada kemungkinan disembunyikan. Ya, nanti dulu. Dibandingkan. Kalau dia tidak bisa menikmati aset-asetnya, dia tidak bisa menikmati hasil korupsinya ketika dia dipenjara di tempat terpencil. saya kira Lebih dekat. bahwa sekarang ini ini, jangan Nah, jawab itu loh. maksud saya, Prof. saya kira sekarang ini tidak ada lagi kata terpencil. Karena sebetulnya aksesnya sangat gampang Sudah bisa sekali, dijangkau sudah semua. bisa dijangkau, bisa dengan helikopter, bisa dengan transfer dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bahwa pilihan pulau terpencil tadi itu bukan solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bahwa ketika orang supaya tidak korupsi adalah bagaimana dia dimiskinkan. Tapi Soal kalau tidak sembunyinya, dipikirkan, Prof, koruptor di luar sana semakin tertawa, Prof, melihat ini begitu loh. tertawa, yang tentunya Ya kita karena melakukan nggak akan langkah-langkah. ada perubahan terkait dengan penanganan dia yang extraordinary juga. Orang bisa party-party di dalam, Prof. Yes, Gimana sih, faktanya Prof? memang sekarang faktanya seperti itu. Ya iya, Fakta seperti sekarang itu. Karena partai-partai apa? itu. Karena lagi-lagi petugasnya. Ya Karena petugasnya sekarang Nggak, persoalan saya. kalau- Iya, kalau- makanya Petugasnya kita itu kecilkan. Kalau karena soal dia party mempunyai tadi- akses keluar, Prof. Mas Hendra Dia bilang- masih mempunyai akses keluar. Kalau soal party Yang tadi itu gampang. petugas Apa? lapas di KPK. Sebentar, dia bicara Kenapa dulu. dia bisa korupsi? Dia bisa melakukan tidak pernah korupsi karena dia bisa melakukan Sekarang akses gini deh. keluar. Ya karena dia masih punya Kemudian dia harta. bisa mendelivery Soal di party, dalam. soal keluar party. tugasnya. Oke. Ya, baik, Itu Bang Saud, masalahnya. Bang Saud, Soal silakan. party Kalau tadi di- itu kan sederhana sebenarnya. Itu kan menterinya di bawah Pak Prabowo, itu menteri ngawasin Ya, lapas itu. makanya. Ya kan Oke. jadi simpel sebenarnya. Oke. Jadi kalau hanya soal party. Makanya saya bilang ini more than talking about party. Kita bicara juga bagaimana meyakinkan dunia internasional supaya pasar modal kita nggak jatuh seperti kemarin itu karena beginilah cara kita menangani hukum, nggak begitu. Oke. Jadi makanya saya bilang sebenarnya instrumennya udah ada. Katakanlah undang-undang perampasan aset nggak jalan. Kita bisa pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang kok. Pasal 2, pasal 3 itu pasif aktif itu bisa Bisa digunakan. menelusuri harta Jadi saya masih kan, banyak ya. sebenarnya yang bisa digunakan. Oke. Kita tidak meniadakan apa yang disampaikan Presiden dengan mimpi-mimpi indahnya itu. Tetapi kemudian kalau kita kemudian berdebat sementara korupsi yang terus jalan di Nah, luar, itu yang kita kita nggak khawatirkan. mau Betul, gitu. itu yang kita khawatirkan. Gini, Justru kita tadi mau. pertanyaan saya ke Prof belum terjawab. Kenapa tidak diwujudkan soal perampasan aset dan memiskinkan koruptor kalau memang itu jadi solusi yang punya efek jera lebih besar? Tadi kan di selak sama Bang Henderson, jadi saya tanya itu lagi. Saya pertegas deh pertanyaan saya itu. Pertama, karena memang regulasinya, payung hukumnya dalam konteks undang-undang kan belum ada itu perampasan aset. Tadi Bang Saud mengatakan bahwa bisa saja menggunakan tindak pidana pencucian uang. Pencucian Saya uang. kira salah solusinya itu. Tetapi lagi-lagi bahwa soal kemudian bagaimana integritas para aparat penegak hukum kita itu yang kemudian menyebabkan dia menerima suap dengan hukumannya, tuntutannya dan lembaga pemasaраtannya juga rendah. Jadi menurut saya adalah bagaimana Presiden Prabowo melakukan satu gerakan-gerakan radikal untuk melakukan revolusi mental kepada para penyelenggara negara ini gitu. Oke, Supaya gerakan kemudian radikal lebih untuk sadar revolusi mental. kepada Silakan, diri. Bang Saud. Iya, saya kalau itu saya setuju. Nah oleh karena itu misalnya saya setuju dalam waktu yang akan datang ada dulu beberapa korban di KPK yang punya integritas yang disingkirkan. Barangkali salah satu juga solusi itu juga kita kembalikan. Tetapi menurut saya dengan di pulau terpencil, kalaupun dia ketahuan menyewa helikopter, udah pasti batal, nggak mungkin Ya, lagi, nggak oke. make sense lagi kan. Oke. Kalau kita menyewa helikopter bukan sekedar karena sangat mahal misalnya, Oke. untuk mengurus ini juga itu sangat besar, susah sekali. Nah oleh karena itu yang paling real menurut saya saat ini dan itu di bawah komando daripada Presiden adalah untuk melakukan efek jera. Wujudkan itu penjara untuk wujudkanlah koruptor. itu apa namanya Penjara untuk Penjara koruptor. terpencil itu. Dan dia Sepakat. betul-betul terselisih apa namanya terpencil. Oke, sepakat yang dengan itu ya, paling Prof? sulit. Belum. Bahwa, pulau terpencil yang kemudian dibuat penjara, saya kira bukan solusi yang tepat untuk pada saat Masih ini. bukan ya? Ya bukan. Tetap. Karena tetap konsisten kalau seandainya bikin penjara di pulau terpencil harus ada anggarannya. Ya. Harus ada persetujuan dengan DPR. Ya. Sebetulnya akan lebih cepat kalau seandainya penguatan integritas aparat pengawas penegak hukum dan sekaligus Baik. Menurut saya pengesahan sama-sama undang-undang. itu Prof, dia inline Bisa menurut paralel saya. gitu Jadi ya? sama jalan itu. Jadi ketika Oke. bahkan kita kan punya ide bila perlu naturalisasi kan. Baik. Jadi nggak ada yang mengkhawatirkan. Baik, Jadi Oho. itu Jadi- sejalan menurut saya. Jadi intinya malam ini kita bincang ini, kita adalah ingin mempersempit ruang Yes. akses yang seluas-luasnya para koruptor Betul. untuk membayar oknum-oknum tadi Betul. begitu loh. Baik. Artinya kalau pemberantasan korupsi dilakukan oleh dengan konsisten, korupsi di negeri ini tentu akan semakin lama semakin
bisa Iya. ditekan angkanya. Betul sekali. Ya, Baik. kita langsung ke depan. Kita Tadi ya ini pembicaraan ini nggak juga harusnya lebih panjang lagi kalau kita lihat karena tadi ya mulai dari pembangunan pulau terpencil, kemudian integritas dari